Makam Ki Buyut Jungking yang berlokasi di lingkungan Jungking, Kelurahan Mojopanggung, Banyuwangi, hingga kini masih tetap terawat serta dikeramatkan. Bahkan oleh para keturunan serta keluarga besar pengikut setianya senantiasa memeliharanya dengan baik. Setiap hari Kamis pagi secara rutin diagendakan kegiatan bersih-bersih bersama di area makam yang disakralkan tersebut. Adapun nama lain Ki Buyut Jungking adalah Bagus Wongso Karyo, yang konon semasa hidupnya merupakan sosok sederhana, rendah hati, serta berjiwa mulia, namun memiliki kesaktian yang pilih tanding. Hingga tak mengherankan, menurut juru kuncinya, selalu saja ada peziarah bukan hanya datang dari seputar Banyuwangi, namun juga dari luar Banyuwangi, bahkan orang-orang penting dari ibu kota Indonesia. Memang dalam sejarahnya, Ki Buyut Jungking atau Bagus Wongso Karyo sebagai sosok penting kepercayaan Prabu Tawanghalun, penguasa kerajaan Macan Putih atau Blambangan kedua, yang berdiri tahun 1667 hingga 1691 Masehi atau abad ke-13. Sebuah kisi-kisi yang terberai. Ada yang mencoba memunguti, namun ada juga yang lalai. Jejak-jejak masa lalu itu pun seakan kini telah reinkarnasi menjelma bak selaksa misteri. Napak tilas penelusuran di antara pintasan dimensi tentang adanya ada dalam ketiadaan, jua tiadanya tiada dalam keberadaan. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share. Ikuti dan saksikan petualangan wisata mistis bersama Denista Karisma Putra hanya di YouTube LSAP Banyuwangi Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa netizen dimanapun berada, tim petualangan wisata mistis kali ini berada di area makam keramat Buyut Jungking atau dengan nama lain Ki Wongso Karyo. Nah, kebetulan hari ini hari Kamis, ini secara rutin setiap hari Kamis, Pak, ya? Ini ada kerja bakti untuk melakukan bersih-bersih di area makam tersebut hingga di dalamnya. Dan beliau-beliau di belakang kami ini adalah yang secara rutin mengurus kebersihan di lingkungan makam keramat ini. Dan di samping saya ini yaitu Pak Jam'i. Beliau ini merupakan juru kunci yang menangani segala sesuatunya yang berhubungan dengan makam keramat Ki Buyut Jungking. Pak Jam'i sejak tahun berapa? Tahun 2010. 2010 menjadi juru kunci. Ya. Sebelumnya siapa? Sebelumnya itu yang saya tahu Pak D saya. Setelah Pak D saya meninggal, terus lungsur ke bapak saya, Pak Waris. 2010 bapak saya itu meninggal, terus
saya yang mengganti. Gitu. Oh gitu. Berarti kalau dilihat secara turun temurun yang menjadi juru kunci itu memang apa permintaan dari Ki Buyo Jongking secara terah begitu atau Itu bagaimana? dulu itu yang saya itu apa itu waktu Pak D saya masih hidup itu dapat wangsit. Istri saya itu dapat wangsit itu ke bapak saya Lewat mimpi ya? lewat mimpi. Terus bapak saya ndak ada, sebelumnya itu sudah ada. Di mimpi lagi saya sendiri. Oh gitu. Seperti apa wangsit yang dimaksud? Wangsit itu yang saya pernah gini, saya itu mempunyai keponakan. Keponakan saya itu pas ada di sawah saya. Oh ini pisang ini dibawa kemana? Oh ini untuk selamatan di Buyo Jongking. Oh gitu. Ya. Jadi ini yang bawa siapa? Yang bawa ya ini ponakan sama saya. Oh gitu. Ya saya pikir. Jadi terus saya rasa ini kemungkinan ini besok saya yang. Oh gitu ya. Ya. Itu kejadian itu nyata Pak ya? Nyata. Nyata. Ya. Biasanya wangsit selain seperti isyarat seperti itu ada nggak mungkin suara atau wujud gitu? Oh enggak ada. Nggak ada ya. Jadi selalu isyarat-isyarat begitu ya. Baik Pak Jampi, sejak tahun 2010 meneruskan dari orang tua ya. Iya. Itu sebagai juru kunci di makam keramat ini. Selama itu pula kira-kira apa pengalaman Pak Jampi selama memelihara keberadaan ini? Ya pengalaman saya itu yang cuman ya ini meneruskan ini. Secara Ya, mistis bersih-bersih. mungkin kejadian secara mistis pernah nggak mengalami itu mungkin? Nggak ada. Nggak ada, Ya, ya. nggak ada pengalaman. Terus Pak Jampi, selama 2010 ya, Iya. sampai saat ini yang biasanya berziarah ke makam ini selain dari keluarga besar keturunan beliau Iya. dan apa orang-orang setianya itu dari mana aja Pak? Ya kalau dari Bali ya banyak, kadang dari Surabaya, dari Malang, juga dari atasan karena itu dulu Jogja. enggak dari pusat. Pusat. Itu apa bintang. Oh Jakarta. Iya Jakarta. Maksudnya apa namanya perwira gitu ya? Bukan Jenderal. perwira, jenderal. Jenderal. Ya pernah sudah. Ya. Terus tujuan beliau berziarah ke sini yang disampaikan ke jenengan apa? Ya itu kan saya ndak tahu, misalnya orang itu ziarah ke sini mau semedi itu kan memang mempunyai tujuan sendiri-sendiri gitu Pak. Jadi saya ndak nanya, ya orang itu ya ndak bilang sama saya gitu. SME, mereka kan dan beliau-beliau ini kan orang jauh-jauh. Iya. Biasanya kalau hubungan dengan dunia mistis atau dunia gaib, kehadiran beliau-beliau ini ke tempat ini kan pasti seperti halnya Pak Jampi tadi ada isyarat kan begitu kan. Kira-kira pernah nggak dikatakan kenapa beliau hadir ke sini? Mungkin karena ada wangsit atau isyarat tertentu mungkin disampaikan ke Pak Jampi. Ya orang kesini tuh minta doa Pak. Oh gitu ya, perantara dari sini minta doa. Ya sehingga orang itu misalnya mempunyai apa itu minta semacam keinginan atau cita-cita lah semacam itu ya. Iya. Misalnya mempunyai usaha, minta kelancaran usahanya, jadi lewat sini perantaran dari sini gitu. Terus setelah mereka datang pertama Pak, jika memang berziarah untuk berdoa perantara lewat makam Buyo Jongking ini, setelah itu apa ada yang datang lagi mungkin menyampaikan ke Pak Jampi? Ya ada gitu. Ya. Apa kira-kira yang disampaikan oleh beliau yang datang lagi itu? Ya datang itu kadang-kadang sudah berapa bulan, berapa tahun datang lagi ke sini. Bagaimana Pak, saya kan nanya, Bapak dulu ke sini, oh ya alhamdulillah berhasil, gitu. Oh gitu. Ya. Ya. Berarti artinya tujuan beliau ke sini itu tidak sia-sia maksudnya begitu. Iya. Gitu.
Berarti kebanyakan yang datang orang-orang dari jauh berarti Pak ya? Jauh, ya Selain, sini ya selain banyak. Banyuwangi maksudnya Ya, itu ya? Banyuwangi ya banyak dia. Pak, ini kan selain mereka bertujuan untuk sebuah cita-cita atau keinginan dan usaha, itu kan biasanya ada orang-orang yang aneh Pak. Aneh di sini kadang-kadang seperti yang dilakukan gerandong. Itu. Pernah nggak ada orang berupaya masuk ke sini? Banyak, Gerandong itu. ada, Oh, itu. ada. Ya Ada cuman tuh. nggak bilang gitu Pak. Terus apa kejadian yang dialami Pak? Nggak ada kejadian apa-apa. Oh gitu, berarti di Ya. sini lebih santai gitu Iya. ya. Kalau di sini itu kan orangnya itu sabar Pak, legowo. Itu, Ya. itu sosok dari buyut ya, sosok Iya, dari buyut cungkingnya. Iya, Ada pasor ya. ada pasor. Pak Jam'i, selama 2010 hingga sekarang, Pak Jam'i pernah nggak di Jari Wong Banyuwangi Cungking itu dikatonai? Bukan, Nggak pernah ya. nggak pernah enggak. Tapi hanya sebuah interaksi batin berarti Iya. ya, kan gitu. Ya, betul. Cuman orang-orang itu kadang-kadang orangnya segini, orangnya pendiam, itu ada. Oh gitu ya. Iya. Maksudnya dari peziarah itu ya. Iya. Dari peziarah atau Pak Jam'i? Peziarah. Oh gitu, menyampaikan ya, hasilnya. menyampaikan saya. Ya saya, ya gitu nggak tahu saya apa yang dilihat gitu. Oke. Ya, Pak Jam'i, ini ada yang terpenting Pak Jam'i. ya. Mengingat yang datang dari beragam daerah ya, ini menyangkut unggah-ungguh Pak. Nah, kira-kira sopan santun kan, atau etika kan. Iya. Kira-kira unggah-ungguh, etika atau sopan santun untuk masuk ke sini, mulai dari pintu gerbang utama itu, Iya. terus sampai ada di ruang seperti ini, Jalan. seperti apa kira-kira Pak? Ya itu kalau orang itu kan mengikutkan Pak keyakinan sendiri-sendiri. Ya misalnya orang Hindu bagaimana masuknya, orang Kristen ya, sama saja. Itu pelaksanaan ritualnya Pak. Ritual, Nah, maksudnya iya. masuk pertama, ini kan Iya. tersedia ada pintu di situ cukup rapat. Apakah ada kewajiban setiap yang menggunakan sepatu sandal dilepas? Itu harus dilepas. Oh harus pertama. Harus. Artinya masuk ke sini dalam keadaan bersih, Bersih, gitu ya. ya katanya. Untuk agama Islam apa diwajibkan dulu untuk berwudu misalnya atau Iya, bagaimana? Oh gitu. berwudu. Ya enggak berwudu enggak apa-apa. Yang penting bersih. Iya, tidak kotor. Hatinya, Hatinya, ya, hatinya. hati terutama Iya, ya hati hati. utama. Nah, terus setelah itu apakah setiap orang yang ziarah ke sini diperbolehkan untuk masuk ke dalam makam atau cukup di depannya Pak? Masuk, harus masuk. Oh harus masuk Iya, ya? harus masuk. Berarti ada tahapan-tahapan mulai tahap pertama, kedua, ketiga, dan terakhir masuk itu ya? Masuk. Ya Gitu. kadang-kadang suruh masuk orang enggak mau di sini aja gitu. Oh gitu. Ya, bebas. Oh gitu. Iya. Terus pantangan sekarang Pak? Ya, Pak. Pantang tadi kan unggah-ungguh atau Iya. sopan santun ya masuk untuk cara bagaimana untuk berziarah ya. Iya. Sekarang masalah pantangan, kira-kira apa saja yang tidak diperbolehkan Pak? Ya kalau pantangan itu ya itu Pak. Misalnya orang itu hatinya enggak pas itu ya enggak boleh masuk. Misalnya orang perempuan, misalnya alangan, Mens. itu ya men itu enggak boleh. Oh, Tidak gitu. diperbolehkan. Berarti di kanan ini tempatnya suci kan Suci, gitu. ya. Terus pantangan-pantangan yang lain Pak? Ya mungkin? kalau misalnya orang mau ziarah bawa makanan minuman itu makan enggak boleh. merokok aja enggak boleh di sini. Oh gitu Ya, ya. harus di luar. Harus di luar. Apa itu Pak masalahnya? Ya masalahnya ini kan tempat suci Pak. Gitu. Ya tempat suci. Ya. Hmm. Misalnya rokok itu kan misalnya ini kan atapnya alang-alang. Misalnya orang itu merokok, misalnya lupa barangkali dilempar terus ke sini kan bahaya. Nah, gitu, Pak. sekarang seandainya Pak, dari pantangan-pantangan itu mereka tetap melanggar, kira-kira apa yang terjadi Pak? Yaitu resiko ditanggung sendiri. Oh, tanggung penumpangan gitu. Penumpang, ya. Yang pernah terjadi seperti apa Pak itu Pak? Dan belum tahu, enggak ada. Enggak pernah terjadi. Nggak pernah ya, tapi pantangan itu ya. Pantangan. Ya pantang. Hmm. Ya, cuman Tapi dulu yang dikasih kalau tahu. di sini terjadi ada Apa itu? orang itu merusak maesan itu. Maesat, terus apa yang terjadi Pak? Itu terjadi gila. Oh, malah gila. Gila terus meninggal. Ya dua orang di situ. Orang sini. Ya terus orang dari Jawa
Jakarta Tengah, pokoknya orang Jawa. Orang berapa orang yang terjadi? Dua orang ya. Ya, terus kejadian, tapi itu dulu katanya bapak saya, yang Pak D itu ada pernah orang itu mempunyai perahu. Jadi mencuri ini. Oh, mencuri kayu Ya, di sini. Mencuri apa itu? Rawon. Oh, lawon diambil lah. Rawon untuk apa itu? Oh, iya. Layar, untuk layar. Pakai layar Terus dia itu dengar orang itu sampai sekarang itu ya nggak pulang udah. Anu ya, apa, tenggelam di laut sudah ya. Tenggelam. Musnah gitu ya. Nggak musnah. Oh, nggak ada kabarnya sama sekali ya. Ya, udah. Hilang sama Hilang ya, Pak. Perahunya juga nggak ada kabarnya ya. Iya, orangnya Berarti hilang juga. begitu saja ya. Iya. Berarti apa namanya, orang yang pertama itu, kedua, ketiga, terakhir itu yang mengalami musibah itu apa memang karena disebabkan mereka tidak percaya, Pak? Ya. Istilahnya wong Congking moal. Kemungkinan begitu, Pak. Kemungkinan. Berarti yang pertama, yang kedua itu kan sempat merusak paesan atau istilahnya batu nisan ya. Dari makam Boyo Congking, terus mengalami gila. Terus meninggal. Yang kedua itu mencuri kain kafan ya, kain kafan. Terus apa namanya? Habis itu dipakai untuk perahu layar perahu. Perahunya hilang, orangnya hilang, dan sampai sekarang nggak ada kabarnya ya. Orang mana itu, Pak? Banyuwangi saja. Banyuwangi, tidak tahu tempatnya ya. Oh gitu. Gitu, ya. Baik Pak Jam'i, ini kalau saya lihat di sini semua serba alam ya. Itu sokonya dari kayu, terus apa, temboknya dari gedek ya, itu kan. Atapnya tak ada paku. Nggak ada paku, besi nggak ada. Oh, terus itu atas dari welit ya. Kira-kira Pak. Nah ini apakah memang wasiat dari Ki Boyo Congking atau bagaimana? Wasiat dari Boyo Congking. Maknanya apa itu, Pak? Ya, biar jangan ada alangan. Untuk yang atas ya, untuk alangan, dan semua serba apa adanya, bahkan nggak ada paku sama sekali ya. Tidak ada, Pak. Ini nggak ada paku sama sekali, karena paku itu gini, Pak. Kalau ceritanya orang tua, kenapa itu kok nggak pakai paku, minta yang alami gini. Paku, jadi kayu sama paku kan, paku di merusak ya, melukai. Ya, melukai. Jadi Boyo ini gini, Boyo ini jangan sampai melukai, jangan sampai dilukai gitu. Oh gitu. Iya. Ya berarti kan apa namanya, artinya semua dengan menunjukkan sifat-sifat dari Boyo Congking yang suci. Dan itu kan pernah ada, mungkin jenengan pernah dengar cerita di masa lalu Boyo Congking pernah kan memiliki pusaka yang sebut tombak. Gagak itu ya, Lembang itu ya, yang mempunyai kesaktian. Itu pun caranya seperti itu, nggak mau diganggu juga diem, kan gitu kan. Kalau terganggu baru kan begitu bereaksi dengan sendirinya. Nggak mau diusik gitu ya. Mungkin ada lagi yang jenengan ketahui belum sempat disampaikan Pak Jam'i? Ya kalau udah ada sudah, Pak. Pesan-pesannya itu ya, maknanya berarti intinya ingin menyampaikan hidup penuh kesederhanaan gitu ya. Dan sesama manusia saling menghormati dan istilahnya apa ya, mengorangkan orang kan begitu ya, kalau istilahnya kerennya itu. Ya cuman masa ini, Pak, kenapa pintu ini dulu kok enggak dibuat bukaan gini dari atas ke bawah? Iya, ke bawah. Maknanya apa itu, Pak? Ini maknanya gini, ceritanya dulu itu, kalau dibuat bukaan, orang misalnya membuka gini kan masih bisa menengok ke kanan, ke kiri gitu. Oh gitu. Iya. Jadi kalau bukaan di atas ke bawah, satu jadi arah ke depan ya. Sekali dibuka langsung ke arah ke depan. Oh gitu. Jadi itu menunjukkan kejujuran dengan satu tujuan apa adanya kan begitu. Ya makanya ceritanya orang kesini itu, Pak, misalnya mempunyai tujuan nyapu atau ke Balai Tajuk, itu jangan sampai nyimpang tujuan situ. Misalnya ada teman, Kinarak dulu, enggak saya tujuan, itu harus nggak boleh, harus nuju
gitu. Jadi sekali ke sini Tujuan satu. satu, jangan sampai saya mau ke sana, mau ke sana. Udah, ke sini ya ke sini. Itu kalau memang gitu saya memang pernah kejadian. Apa itu kejadiannya? Kejadian saya itu kan ambil daun untuk selamatan gitu. Untuk di sini ya? Ya, untuk di sini. Jadi ambil daun sini, sebetulnya ini ke sini, langsung pulang. Enggak, saya belok. mampir ke sana. Di situ ada ayam putih mulus gitu. Saya ke sana. Pas jadi tempat itu, Ayam itu bisa saya gembos. kejadian yang dialami Ya. ya? Saya bawa pulang udah. Bawa pulang, ini daun ini saya taruh, sepeda saya bawa ke bengkel. Dari sana itu setelah dibuka bengkel itu, ban saya ini Nggak ada bocor? ya bocor, tugel putus. Berarti terputuskan daripada sebuah tujuan sampai yang tadi membelok tadi itu ya. Padahal hari Rebo itu baru saya belikan. Terus kejadian yang dialami secara nyata oleh Pak Jam'i ini, akhirnya Pak Jam'i sadar nggak kalau Pak Jam'i telah melakukan sebuah kekhilafan itu? Ya, terus akhirnya saya itu ada pesannya orang tua dulu, kalau ke situ itu jangan sampai nyimpang-nyimpang. Seperti makna ini berarti ya, lurus jadi, satu tujuan. Ya, jadi saya mempunyai keyakinan. Gitu. Ya, keyakinan nggak bisa diduakan masalahnya. Sering itu, kalau gitu. Jadi saya itu tidak berani melanggar. Ya, pengalaman itu udah bikin trauma gitu ya. Yang memang saya dulu tidak percaya, masih muda gitu. Tapi setelah saya memegang, duduk di sini memegang jukun, ya itu sudah yang saya alami. Jadi pengalaman yang sangat berharga buat Pak Jam'i ya. Tapi kalau cerita misalnya pengalaman gitu banyak deh. Gitu. Pokoknya nanti kalau pengalaman jenengan pribadi nanti biar dibuat kisah khusus Pak Jam'i sebagai juru kunci gitu aja nanti. Biar biar menjadi sebuah istilahnya cerminan bagi orang lain lah kan gitu kan. Baik Pak Jam'i, terima kasih. Ini saya mencoba ingin menanyakan dulu ke teman-teman yang lain ya. Yang terutama monggo siapa yang mewakili? Pak jenengan ya? Iya. Baik. Pak siapa namanya? Pak Hadi. Pak Hadi. Pak Hadi, tadi kan sudah dengar langsung bagaimana wawancara saya dengan Pak Jam'i selaku juru kunci di makam keramat Bojongking ini. Terus berikutnya Tunggak Ungguh sudah kan begitu. Nah, kami lihat tadi ada begitu ramai melakukan kebersihan ya, bersihan. Apa benar memang setiap hari Kamis itu dilakukan bersih-bersih di sini, Pak? Memang betul, tiap Kamis itu bersih-bersih ini istilah kata orang pendahulu kita itu membersihkan diri sendiri, hatinya sendiri. Oh gitu, maknanya itu. Ya, katanya gitu. Terus area yang dibersihkan mencakup apa saja Pak Adi? Ya ini di dalam dan di luar ini. Oh, pokoknya di areanya sini berarti. Areanya sini. Areanya sini. Depan dari perempuan sama laki campur udah. Begitu ya. Di dalam ya di luar. Laki itu membersihkan di dalam sebelah itu. Dalam perempuan sini sebelah kiri. Sini. Oh gitu dibagi ya. Tapi tetap ya yang keluarga yang perempuan mengalami mens nggak diperbolehkan ya. Harus bersih Pak. Harus bersih kan gitu. Terus kalau urutan untuk kebersihan rutin setiap hari Kamis, berapa orang yang biasanya hadir Pak? Kalau gitu enggak bisa ditentukan. Minimal kalau orang 20 ya ada gitu 30 lah, 30 ke atas kadang. Lagi perempuan lebih dari itu ya, Pak. kadang lebih Pak. Kadang ya. Kurang lebih 20 30. Nah ini kan walaupun virus corona menghantam Indonesia dan nggak diperbolehkan kerumunan, tapi tetap dilakukan kebersihan gitu ya. Tetap kebersihan. Ya. Meskipun orang berapa tetap ya dilakukan Pak. Ini kan
warga, Pak. Warga, Pak. Warga itu menurut saya tapi ya itu kan virus corona kan dari luar. Ya. Itu warga-warga sendiri mungkin aja enggak ada gitu. Takutnya sama. Ya. Kecuali ada orang luar Kalau masuk sini. nggak hari-hari keadaan virus ini ya dari luar banyak. Banyak gitu ya, karena takut Ya. juga diperbolehkan juga Ya, kan. mungkin yang orang kampung saja. Yang penting imun kita tetap ya. Kita Iya. melakukan kerja bakti di sini, Heeh. walaupun ada virus yang kabarnya sampai pemerintah melarang, tapi saya mempunyai keyakinan dengan pemerintah bahwa beliau akan melindungi, Oh gitu ya. melindungi apapun bagaimanapun bentuknya pasti akan Banyuwangi ini dilindungi. udah masih Karena keyakinan ceritanya itu kan pernah saya alami sendiri. Istri saya sakit, kalau di rumah sakit mungkin sudah ngamat, tengah malam jam 2 malam sakit, saya mohon kepada beliau dengan menggepek tangan 3 kali, beliau hadir. Istri saya melihat, Mas itu sopan yang buri pakaian putih, wis gak usah buyut gini artinya sap loro. Oh beliau hadir langsung, Hadir. wujud berarti ya? Iya, istri saya yang melihat. Oh gitu. Iya. Pakaiannya putih, Tapi wajahnya nggak nampak ya? ya karena sakit kan. Oh, gitu. Karena sakitnya kan luar biasa. Pakaian putih-putih Iya, itu ya? pakaian putih datang sana, wis gak usah repot, buyut ada penyusap. Saya pun juga merasakan. Saya sambil Batin ya? memegang perut istri saya itu. Hmm. Akhirnya sampai begitu diusap, paginya itu sudah sembuh. Padahal itu kalau dibawa rumah sakit sudah opname sudah. Artinya, ulang kayak enggak eh, apa gitu. siapa namanya Pak? Pak Wayan. Pak Wayan berarti dengan keyakinan perantaraan pada sang penguasa melalui perantaraannya ini begitu Iya, ya? iya. Tetap Perantara gitu. dari sini, Iya sini, perantaraan. Ya. Makanya saya enggak punya namanya kartu BPJS modelnya kesehatan enggak. BPJS saya ada di sini. Mohon kepada beliau. Ya. Itulah. Untuk dibantu ya Iya. perantaraannya kan begitu. Istri perantara. sakit, siapapun sakit semuanya mohon kepada beliau. Alhamdulillah katanya sembuh. Sembuh. Itu keyakinan saya. Amin ya. Ya mudah-mudahan lah semuanya sehat-sehat. Amin. Gitu ya, Amin. walafiat. Terus ini Pak, setelah bersih-bersih Iya. setiap hari Kamis ini kan berarti masuk ke malam Jumat Pak. Iya. Nah, ini terus acaranya apa Ini biasanya? acaranya pulang sudah Pak. Nggak Jadi pulang. di sana ke Balai Tajuk makan-makan Makan. Oh bersama. gitu. Makam di sini kata pendahulu kita, Pak, makam yang terkaya. Oh terkaya kenapa gitu Pak? Setelah bersih-bersih di sana makan-makan. Oh gitu malah ya. Iya. Berarti Pagi datang, Pagi datang di Balai Tajuk, minum duduk, kopi datang, jajan, kue datang, terus bersih-bersih, setelah pulang makan. Oh, makan. gitu. Wah bisa diikutin Makanan. ya gitu ya. Semua Kesannya makanan. Balai Tajuk kan Setelah itu ini, Pak. jujukan. Oh baik. Setelah tunjuk. ini Dari kesana. sini jujukan dari luar. Iya, iya. Disebut tempat Dibuktikan. kumpul. Oke iya. Pak. Boleh Saya Ya, pernah nanti- melanggar. Melanggar apa itu Pak? Mau ke sini, jadi saya mampir-mampir. Oh. Soalnya masih jam 7 itu, sini kan kegiatan jam 9. Di DTP waktu ke sini di DTP Pisang, akhirnya saya kecelakaan di sana. Oh gitu. Sokong Ya seperti ini. tadi maknanya Iya. pintu ini ya. Maknanya Pak. pintu. Jadi satu. Oh, Ya ini Harus sudah lurus mengalami. Udah saya udah Ketujuh. mengalami sendiri. apa namanya? Ya sepeda motor. Sama ya. Ya sama, nggak usah Tujuannya cerita. Tujuannya menyimpang. Tujuannya mau ke sini, Tapi menyimpang. acara menyimpang sebentar. Ya itu udah kejadian. Kecelakaan. Artinya ini pembelajaran buat kita semua. Iya. Yang penting Memang saya mohon minta maaf gitu. Wah, waktu Ya, itu. Kalau Bicara- saya Udah. mulai 73 Pak. di sini. Iya, dari sini. Saya pengen nanti teman-teman di sini kisah masing-masing apapun kisahnya, saya pengen di secara khusus nanti kita ungkap gitu ya, secara khusus gitu. Loh, setelah ini kalau malam Jumat apa yang biasanya itu? Nanti kalau ada yang nyekar, ya nyekar, ada Nah, yang Ada ngatur yang keselamatan. bakaran tumpeng ya tumpeng. Kalau- Oh, gitu. Kalau Nantinya Bapak Nanti ada ada. yang tumpengan monggo ke sini nanti. Nanti Oh gitu, nanti ya. jam 4 Pak, sini, Jam Pak. 4 sore ya. Tapi- Berarti samar wuluh ya. Nah, ayamnya itu harus putih mulus. Wus, seperti tadi yang ditemui Nah. Pak Jam'i itu ya. Baik, terima kasih untuk Bapak-bapak. Berhubung kita saat ini berada di makam keramatnya Buyo Jungking ya. Makam keramat insya Allah dengan perantara ini kebetulan kan Indonesia saat ini kan sedang mengalami sebuah duka mendalam, yaitu akibat virus corona. Kita semua kan tahu Tuhan tidak akan memberikan ujian ataupun penyakit tanpa adanya
obatnya, kan begitu Pak Nggih? ya. Ya, kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan Indonesia segera terbebaskan dari virus corona dan virus apapun yang bisa merugikan bangsa kita semua, sehingga Indonesia tetap damai dan terbebaskan dari segala musibah. Amin. Baik, terima kasih pemirsa netizen, itu tadi penyampaian mulai dari Pak Jam'i, juga Ketua adat, Pak Adi, wakil-wakil adat. wakil ketua adat ini kebetulan hadir juga setelah bersih-bersih. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda semua. Ternyata unggah-ungguh dimanapun itu sangat berlaku untuk menjunjung tinggi. Nah, kita tadi sudah banyak mendengar apa-apa yang sudah disampaikan oleh beliau-beliau di sini. Terima kasih, salam budaya berbasis kearifan lokal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Monggo Pak, mangke mriki. Nggih. Jadi dibuktikan. Nggih. Kita datang pagi, kopi datang, kue datang.